Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis sekuritas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Yang pertama yaitu tim kami yang terdiri dari Dwi Arisa dengan NIM 004, kemudian ada Rafiatul Azizah dengan NIM 013, dan yang terakhir yaitu Vina Tiara dengan NIM 016. Pembahasannya yang akan kami bahas, yang pertama ada konsep dasar analisis sekuritas, yang kedua jenis sekuritas, yang ketiga analisis fundamental, yang keempat analisis teknis. Baik, di sini ada pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas adalah proses evaluasi dan penilaian sekuritas seperti saham atau obligasi untuk menentukan potensi investasi dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti laporan keuangan, kondisi pasar, dan tren industri. Ada 3 jenis sekuritas. Yang pertama ada saham, kemudian obligasi, dan terakhir derivatif. Yang pertama, kita akan membahas saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki hak atas klaim terhadap pendapatan dan aset perusahaan, serta memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham ada 2, yaitu penilaian saham, struktur modal. Di sini ada penilaian saham. Penilaian saham adalah proses menentukan nilai yang wajar atau nilai intrinsik dari sebuah saham. Proses ini untuk mengetahui apakah harga saham di pasar saat ini terlalu tinggi, overvalued, atau terlalu rendah, undervalued, dibandingkan dengan nilai sebenarnya, sehingga investor dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Adapun tujuan penilaian saham, yang pertama menentukan nilai intrinsik, yang kedua membandingkan dengan harga pasar, yang ketiga membuat keputusan investasi. Metode penilaian saham. Yang pertama ada model dividend discount model atau DDM, yaitu menghitung nilai saham berdasarkan perkiraan dividen yang akan dibandingkan di masa depan. Yang kedua ada model discounted cash flow atau DCF, yaitu menghitung nilai saham berdasarkan perkiraan arus kas bebas yang dihasilkan oleh perusahaan di masa depan. Yang ketiga ada model price to book value atau PBV, yaitu menghitung nilai saham dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku per lembar saham. Yang selanjutnya ada metode penilaian saham yang selanjutnya, yaitu analisis fundamental, yaitu menganalisis kinerja keuangan perusahaan, kondisi industri, dan faktor ekonomi makro. Yang terakhir ada analisis teknis, yaitu menganalisis pola grafik, harga saham, dan volume perdagangan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi penilaian saham. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan, seperti laba, pendapatan, aset, dan utang perusahaan. Selanjutnya, prospek pertumbuhan, yaitu kemampuan perusahaan untuk tumbuh di masa depan. Faktor yang ketiga ada kondisi industri, yaitu kondisi ekonomi, persaingan, dan regulasi industri tempat perusahaan beroperasi. Faktor yang terakhir ada kondisi pasar, yaitu tren pasar saham, tingkat suku bunga, dan inflasi. Ada penilaian saham dalam proaktif, yaitu investor dapat menggunakan hasil penilaian saham untuk membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Jika nilai intrinsik saham lebih tinggi dari harga pasar, maka saham tersebut dianggap undervalue dan layak untuk dibeli. Sebaliknya, jika nilai intrinsik saham lebih rendah dari harga pasar, maka saham tersebut dianggap overvalue dan sebaiknya dijual atau ditahan.
sini kita akan membahas struktur modal dan komponen utamanya. Pengertian struktur modal sendiri adalah bauran atau proporsi utang atau hutang jangka panjang dan ekuitas atau saham biasa dan saham preferen yang digunakan perusahaan untuk mendanai aset-asetnya. Komponen utamanya yang pertama ada utang, yaitu kewajiban pinjaman yang harus dibayarkan perusahaan. Yang kedua, ekuitas, yaitu saham yang diterbitkan perusahaan termasuk saham biasa dan saham preferen. Yang ketiga ada securities hibrida, yaitu kombinasi utang dan ekuitas, seperti obligasi konversi. Yang selanjutnya ada fungsi struktur modal. Yang pertama, memaksimalisasi pengembalian bagi pemegang saham. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan. Yang ketiga, mengurangi risiko keuangan. Yang keempat, meminimalkan biaya modal. Selanjutnya ada struktur modal saham dan pasar modal. Terdiri dari yang pertama, pencatatan dan administrasi efek. Yang kedua, peran bank kustodian. Yang ketiga, wali amanat. Yang keempat, struktur modal dan pasar modal. Selanjutnya yang akan dibahas adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Yang akan kita bahas di sini ada dua, yaitu mengenai penilaian obligasi serta resiko obligasi. Penilaian obligasi sendiri adalah proses penentuan nilai wajar suatu obligasi yang mencakup estimasi nilai intrinsik atau nilai wajar teoritisnya. Metode penilaian obligasi yang pertama ada menghitung nilai sekarang dari arus kas, yang kedua menjumlahkan nilai sekarang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penilaian obligasi, yang pertama tingkat suku bunga, yang kedua jangka waktu hingga jatuh tempo, yang ketiga kualitas kredit penerbit, yang keempat tingkat kupon, yang kelima faktor ekonomi. Selanjutnya ada risiko obligasi secara umum. Risiko obligasi mencakup risiko suku bunga, risiko kredit, risiko inflasi, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Risiko obligasi. Yang pertama, risiko suku bunga adalah apabila suku bunga pasar naik, harga obligasi yang sudah diterbitkan cenderung turun dan sebaliknya. Yang kedua, risiko kredit, yaitu terutama untuk obligasi korporasi, ada risiko penerbit obligasi gagal membayar bunga atau pokok obligasi saat jatuh tempo. Yang ketiga, risiko inflasi adalah inflasi yang tinggi mengurangi daya beli dari bunga yang diterima dari obligasi, sehingga imbal hasil real yang diterima oleh investor menjadi berkurang. Yang keempat, risiko likuiditas. Tidak semua obligasi mudah diperjualbelikan di pasar sekunder, terutama jika obligasi tersebut kurang populer atau memiliki volume transaksi yang rendah. Yang kelima, risiko pasar, yaitu harga obligasi dapat fluktuasi akibat perubahan kondisi ekonomi, politik, atau faktor lainnya. Di sini kita akan membahas derivatif. Derivatif sendiri adalah kontrak atau perjanjian yang nilainya didasarkan pada aset lain atau underlying asset. Jenis-jenis derivatif ada 4, yaitu futures, yang kedua option, yang ketiga forwards, yang keempat ada swaps. Peran derivatif ada 9. Yang pertama untuk lindung nilai atau hedging, yang kedua spekulasi, yang ketiga arbitrase, yang keempat akses aset atau pasar tertentu, yang kelima peningkatan likuiditas, yang keenam penemuan harga, yang ketujuh pengelolaan risiko, yang kesembilan pengaruh pada keuangan berkelanjutan. Penilaian derivatif.
Penilaian derivatif adalah proses menentukan nilai dari suatu kontrak derivatif. Nilai derivatif berasal dari nilai aset yang mendasarinya atau underlying asset dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti lindung nilai atau hedging atau spekulasi. Nilai derivatif derivatif tidak memiliki nilai intrinsik. Nilainya sepenuhnya bergantung pada nilai aset yang mendasarinya, seperti saham, indeks saham, mata uang, komoditas, atau suku bunga. Tujuan penilaian itu ada 3. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, lindung nilai atau hedging. Ada metode penilaian. Yang pertama, model harga waktu atau pricing model. Model seperti model Black Close digunakan untuk menentukan harga opsi. Yang kedua, analisis sensitivitas. Analisis ini digunakan untuk melihat bagaimana perubahan pada variabel input seperti suku bunga atau volatilitas mempengaruhi nilai derivatif. Contoh penggunaan derivatif. Yang pertama, perusahaan yang berdagang komoditas dapat menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari fluktuasi harga komoditas. Yang kedua, investor dapat menggunakan derivatif untuk spekulasi atau meningkatkan potensi keuangan dari portofolio mereka. Yang ketiga, bank dapat menggunakan derivatif untuk mengelola resiko suku bunga atau mata uang. Selanjutnya, analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode untuk mengevaluasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sekuritas dengan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental seperti kinerja keuangan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Tujuan analisis fundamental ini antara lain untuk menentukan nilai intrinsik, mengidentifikasi kesempatan investasi, dan mengambil keputusan investasi jangka panjang. Pendekatan analisis fundamental pertama ada top-down. Pendekatan ini membantu investor untuk memahami bagaimana faktor-faktor ekonomi dan pasar secara luas. Yang kedua ada bottom-up. Pendekatan yang memulai analisis dari tingkat perusahaan individu terlebih dahulu, lalu mempertimbangkan faktor-faktor makroekonomi dan industri. Yang ketiga ada indikator analisis fundamental yang terdiri dari EPS atau earning per share, ada PER atau price to earning ratio, yang ketiga ada PBV, price to book value, yang keempat ada ROE atau return on equity, yang kelima ada ROA atau return on asset, yang keenam ada DER atau debt to equity ratio. Analisis teknis. Definisinya yaitu analisis teknis dalam konteks analisis sekuritas dan manajemen portofolio merupakan metode untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga sekuritas berdasarkan data historis, harga, dan volume. Ini digunakan untuk membantu investor dalam membuat keputusan investasi, baik dalam memilih sekuritas yang akan dimasukkan ke dalam portofolio maupun dalam mengelola portofolio tersebut. Selanjutnya ada grafik harga. Grafik harga adalah representasi visual dari pergerakan harga aset seperti saham dari waktu ke waktu yang digunakan dalam analisis teknikal untuk menganalisis tren, pola, dan potensi pergerakan harga di masa depan. Selanjutnya ada jenis grafik harga. Ada 3, yaitu line chart, yang kedua bar chart, yang ketiga candlestick chart. Selanjutnya indikator teknik. Ada 3, yaitu ada 5. Yang pertama ada moving average atau MA, adalah indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham atau aset lainnya dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya ada Relative Strength Index atau RSI.
adalah indikator momentum yang digunakan dalam analisis teknikal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan pergerakan harga aset. Yang selanjutnya ada stochastic oscillator atau SO adalah indikator teknikal yang digunakan untuk mengukur momentum harga dan memberikan sinyal jual beli. Yang keempat ada Bollinger Bands atau BB adalah indikator teknis yang digunakan untuk mengukur volatilitas harga dan mengidentifikasi kondisi pasar yang sedang overbought atau oversold. Yang kelima ada Moving Average Convergency Divergensi atau MACD adalah indikator teknikal yang digunakan untuk menganalisis tren dan momentum harga suatu aset seperti saham atau mata uang. Selanjutnya ada teori Dow. Teori Dow adalah teori analisis teknikal yang dikembangkan oleh Charles H. Dow, pendiri Dow Jones and Company dan Wall Street Journal. Teori ini berfokus pada pemahaman tren pasar, khususnya tren primer atau tren utama dan tren sekunder atau tren jangka pendek, serta pentingnya konfirmasi antara indeks industri dan indeks transportasi. Prinsip utama teori Dow yaitu yang pertama, rata-rata mencerminkan semua informasi. Yang kedua, pasar bergerak dalam tren. Yang ketiga, tren primer memiliki 3 fase. Yang keempat, rata-rata harus mengkonfirmasi satu sama lain. Yang kelima, volume harus mengkonfirmasi tren. Yang keenam, tren berlanjut hingga ada bukti pembalikan. Selanjutnya, penerapan teori Dow. Teori Dow digunakan untuk menganalisis tren pasar dan membuat keputusan investasi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, investor dapat mengidentifikasi tren utama, mengkonfirmasi tren dengan menggunakan volume, dan menghindari terjebak dalam pergerakan jangka pendek yang tidak signifikan. Selanjutnya, keterbatasan teori Dow yaitu teori Dow tidak selalu akurat dalam memprediksi pergerakan pasar jangka pendek. Pergerakan pasar bisa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk berita, rumor, dan peristiwa ekonomi yang tiba-tiba. Sekian dari kelompok 6. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.